عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la wa asyhadu anna bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Turunnya hujan semoga menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Turunnya ampunan Allah. Amin. Duduknya kita di tempat ini menjadi sebab nanti bisa duduk bareng di taman surga. Amin. Yang sedang sakit sembuh penyakitnya. Amin. Yang bokek dibanyakin duitnya. Amin. Yang punya hutang lunas hutangnya. Yang amin yang kompak belum punya jodoh dipertemukan jodohnya. Yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya. Di hari buruh ini Allah jadikan penuh keberkahan. Yang amin yang kencang naik gajinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada idola kita, panutan kita, teladan kita. Beliau manusia pilihan kekasih Tuhan, lebih sayang kepada anak yatim, lebih cinta kepada fakir miskin, terkhusus kepada kita umatnya. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad ya Rasulullah.
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati Majelis Taklim Hidayatul Ihsan, Bodia beserta keluarga besar Majelis Taklim, Posmi yang tadi memberikan sambutan juga, Majelis Taklim Ilham, sahabat-sahabat yang bisa hadir, dan Majelis Taklim Posmi, terus apa lagi? NTB. Kira yang jauh banget ya NTB. PRJB, Darul Awatin, Hidayatul Ihsan, Majelis Zikir Islam Posmi, PRJB, Darul Awatin, RKM 62, Al Istiqamah, dan juga YIC Jogja, seluruhnya Majelis Taklim yang tergabung dan saat ini ikut bisa hadir. Mudah-mudahan Majelis Taklim yang ada di Hong Kong selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang hadir, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, diberkahi usianya, dilancarkan urusannya. Mudah-mudahan kita semua duduk di sini nanti bisa duduk bareng bersama Rasulullah. Yang aminnya kompak selesai ngaji jadi orang kaya semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekarang waktu menunjukkan jam 11.11. Zuhur jam berapa? Jam 1. Ya, berarti masih ada waktu kurang lebih 2 jam. Siap ngaji? Siap mendengarkan tausiah? Saya ucapkan selamat Hari Buruh. Semoga Allah berkahi kita semua. Dalam berjuang, dalam rantauan selalu dipelihara dan dijaga. Dengan keadaan sehat walafiat. Sukses, banyak duitnya. Bisa berangkat haji ke Mekah. Bisa pulangnya ke beli sawah. Yang belum nikah cepat-cepat. Cepat nikah dan punya anaknya. Mbak, di luar hujan gak? Hadirnya hujan membawa keberkahan, betul? Hadirnya kamu hanya sebuah harapan. Mudah-mudahan harapan baik buat dunia akhirat. Tadi dalam mukadimah saya bacakan sebuah ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Dan ini momentumnya masih halal bihalal. Boleh saya baca lagi ayatnya? Boleh. Yang panjang apa yang pendek? Daripada kepanjangan nanti kependekan, di tengah-tengah aja. Yang sedang-sedang, yang sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuat ceramah dicampur salah. Ini kelihatannya ramai tapi job Allahnya tidak kompak. Yang depan, yang belakang, yang tengah semuanya jawab Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. وجنة عرضها السماوات والأرض
ketika baginda Nabi kita mau naik ke atas mimbar, maka langkah kaki yang pertama di tangga pertama beliau menjawab amin. Tangga yang kedua pun menjawab sama amin. Tangga yang ketiga pun Nabi kita menjawab amin. Selesai berkhutbah, maka sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Kemudian sahabat penasaran, kenapa baginda Nabi kita menjawab amin, padahal saat itu Nabi kita berjalan ke atas mimbar seorang diri, tidak ada yang berdoa. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kami menyaksikan ketika naik pertama, kedua, ketiga pada tangga tersebut engkau menjawab amin ya Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi ketika aku naik tangga pertama, kedua, ketiga? Maka hadirlah malaikat Jibril. Kemudian beliau berdoa. Apa doa malaikat Jibril pada tangga pertama? Ya Allah, celakalah bagi mereka yang mendapati Ramadan tapi keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka Nabi kita menjawab amin. Tangga yang kedua, celakalah bagi mereka yang mendapati ayah bundanya masih ada atau salah satu ada di antara mereka yang masih hidup tapi mereka tidak bisa masuk dari salah satunya. Maka Nabi kita pun menjawab amin. Yang ketiga, celakalah bagi mereka yang disebut namamu wahai Muhammad, mereka tidak mengucapkan salam salawat untukmu. Maka Nabi kita pun menjawab amin. Mbak, yang berdoa siapa mbak? Malaikat Jibril. La ya'sunallah amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah. Jibril mbak. Makanya kalau ada zaman sekarang yang ngaku Jibril, jangan percaya. Di Indonesia ini lahan basah, siapapun yang ngaku walaupun aneh, ada aja pengikutnya. Ada yang bisa nelpon Tuhan, ada, ikutin mbak, ikutin mbak, ada. Ada juga yang ngaku Nabi, ada pengikutnya mbak. Yang paling ada ngaku malaikat Jibril, ketangkep sama polisi, diwawancarain sama para wartawan. Di botol vokalis ada di depannya. Masa malaikat Jibril kekurangan iyo? Kekurangan mbak kekurangan iyo. Kira-kira kalau zaman sekarang di Hong Kong ada yang ngaku Nabi, percaya botan? Yang ngaku malaikat Jibril, percaya botan? Yang ngaku bisa nelpon Tuhan, percaya botan? Ini Jibril asli, bukan Jibril palsu. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan, derajatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, jauh lebih mulia, mengungguli 313 rasul. Sayyidina al-mursalin wa khataman nabiyyin, Nabi kita Muhammad. Kira-kira mbak, yang mengaminkan dan yang berdoa, ini doa sampai tidak kepada Allah? Mustajab apa tertolak mbak? Karena yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan baginda Nabi, maka doa ini sudah pasti dijawab oleh Allah. Kalau yang berdoa saya, yang mengaminkan anak saya, mungkin saya manusia biasa, banyak kelalaiannya. Atau kita sebaliknya, diterima yakin doa kita, tapi ada tahapan doa-doa supaya bisa cepat dijawab. Yang pertama, bab kita mendapatkan ampunan Allah. Siapa orang yang disuruh mengejar ampunan Allah? Mereka itu adalah orang yang disediakan surga. Surganya lebih luas daripada langit dan bumi, di mana disediakan untuk hamba yang bertakwa. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Rezekinya dengan bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu kaya maupun di waktu miskin, di waktu bahagia maupun di waktu kaya maupun di waktu miskin, di waktu lapang maupun di waktu sempit, di waktu dermawan maupun di waktu. Maka
maka orang tersebut mendapatkan salah satunya untuk bisa dapat ampunan Allah. Amin. Mbak, kira-kira kalau jadi orang baik senang dah? Disenangin sama siapapun, Mbak. Karena orang baik itu dideketin sama Allah, dekat sama Rasulullah, dekat sama surga, dekat sama manusia, banyak temannya, bahagia, jauh dari neraka. Tapi kalau orang yang pelit sebaliknya, Mbak, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, tidak ada yang menemani, bahkan dekat sama neraka, jauh dari surga. Makanya orang Arab berkata al-bakhilu majnun, orang pelit itu stres. Berarti kalau ada kita yang hadir ngaji saat ini masih pelit, berarti itu dia orang. Kalau ada ustaz pelit, berarti ustaznya. Biasa aja keles. Insya Allah di sini kumpulan orang-orang yang baik, kumpulan orang-orang yang dermawan. Mbak, sedekah itu seperti misbah lampu, penerang di alam kubur. Kalau dirupiahkan bahasa 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang masuk sedekah yang mana, Mbak? Iya, yang banyak 2.000, betul. Besar tapi ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Karena 100.000 ibarat kata petroma, kanan kiri lapang terang, depan belakang, kebagian terangnya di alam kubur kita. 50.000 lilin rada goyang, apalagi hujan di luar. 2.000 pentol korek. Janganlah gitu ya, Mbak. Ulang sekali lagi. Janganlah kau jadi orang pelit, karena orang pelit jiwanya sakit. Di dalam kubur bakalan dihimpit matinya. Maka ini perhatikan buat kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Untuk apa engkau minta ditangguhkan kematianmu? Fa as-sadaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, niscaya aku tercatat sebagai hamba-Mu yang soleh. Maka waktu itu tidak lagi bisa dapat diulang, Mbak. Apalagi kalau sudah nafas sampai dilanglakan, kita bisa hidup kembali, belum tentu. Maka mau nggak mau harus mau. Kalau bahasa keren dan Hongkongnya, gelem orang gelem kudu. Bahasa Hongkongnya apa, Mbak? Apa? Ya. Ku merinti, aku menangis.
turun malaikat siap menghakimi kita. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Semuanya kita bisa menjawab tidak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islamahina. Maka Islam ini yang akan memberikan keselamatan buat kita. Tangan jari jemari tidak lagi dapat bergerak, tapi bisa memberikan kesaksian. Maka langkah kaki Mbak dari tempat kerja ke masjid ini terhitung satu langkah 1 tahun ibadah. Tidak usah amin dari sonanya begitu. Alhamdulillah. Ya Mbak, kira-kira kalau kita mau sedekah urus yang terbaik dan niatkan, karena sedekah itu penolak bala. Insya Allah. Wal kadhimin al ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Mbak, kita punya marah tidak? Marah. Kalau diomelin majikan marah enggak? Marah. Kalau diomelin teman marah enggak? Marah. Kira-kira marahnya menjawab berdoa kepada Allah apa update status? Kalau kita marah kemudian update status, bisa menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Menyelesaikan masalah saat itu, tapi menambah masalah ketika banyak yang membaca. Maka update status itu banyakkan menipu Mbak. Harusnya kita curhatkan sama Allah setiap masalah apapun itu. Ittaqu da'watan mazlum walau kana kafir fa innaha laysa dunaha hijabun. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi walaupun dia seorang kafir, doanya diterima oleh Allah. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita diuji, bahkan kita tersakiti hati kita, jangan sekali-kali balas doa yang jelek, jangan sekali-kali menghakimi dan mengupdate status yang tidak baik, karena ini energinya percuma dan sia-sia. Tapi ketika kita disalahin, ketika kita dihinakan, ketika kita disakitin, ketika kita dizalimi, maka mintalah kepada Allah untuk masa depan kita, rumah tangga kita, anak keturunan kita. Maka energi seperti itu mustajabah, doa tercepat yang akan dijawab bukan di hadapan Ka'bah, tapi di saat ketika kita terzalimi, sakit hati kita minta kepada Allah. Inilah doa yang sangat cepat Allah angkat. Kira-kira siap? Insya Allah update status. Insya Allah. Jangan marah Mbak. Makanya banyak lantaran marah. Marah itu tidak memberikan solusi. Ketika kita punya paku kemudian dipalu, tak, kita menyesal. Betul? Maka kita copot paku tersebut, berbekas tidak? Begitu keadaan manusia ketika marah. Siapapun orang yang dimarahi, maka walaupun dia sudah meminta maaf, kita meminta maaf, tapi masih ada bekas tersiksa, bahkan hati yang luka. Betul? Makanya perempuan kalau lagi marah lebih baik diam. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijakan, tapi sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Makanya istri kalau lagi marah banyakkan diam. Obatnya orang diam itu suatu kebijakan. Orang bijak artinya emas. Berarti istri kalau lagi diam obatnya cuma satu, bawa ke toko benar. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngaji begitu, kekebat. Bukan lagi kegerahan nunjukin gelang sama cincinnya. Beda-beda rezekinya. Maka marah itu tidak memberikan masalah. Marah ini salah satu sifat yang sangat dibenci, kecuali marahnya karena Allah. Innal ghadaba minasyaitan wa inasyaitan minan nar fa innama tudfa'un naru bil ma'i falyattawadda. Setan itu terbuat dari api, sedangkan marah itu Mbak setan. Makanya Mbak kalau pengen lihat wujud setan, nyatak banget. Lagi salah sama suami, lagi marah sama majikan, lagi gak senang sama teman, buru-buru ngaca. Itu dia.
Terus apa? Api kalahnya dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, apabila kalian dalam keadaan marah, falyatawaddo, maka berwudulah insyaallah. Wal afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan yang lain. Karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'duhum bi ba'd, ketika Nabi kita punya sahabat-sahabat kemudian selesai di bulan Syawal, artinya pada tanggal 1 berlebaran, beliau ketemu satu sama lain mengucapkan kalimat yaqulu ba'duhum ba'dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan amal kamu dan aku. Maka saling bertasafah, yadhabil gilu an qulubikum, berjabat tangan itu menghilangkan rasa dendam di dalam hati. Mbak, maafin kesalahan orang lain, siap? Makanya sahabat Rasulullah SAW merasa cemburu kepada orang Badui. Kenapa orang Badui dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Ditanya, apa amalanmu? Ternyata qala adwa wa in qala, amalan yang paling dicintai sama Allah dan Rasulullah, rutin walaupun sedikit dia mengamalkan. Ketika sebelum tertidur dia redha dan ikhlas, bahkan dia mohon kepada Allah, ya Allah maafin dosa saya maafkan kesalahan saudara saya maafkan, saya ikhlaskan, saya ridhoi orang-orang yang menyakiti dan menzalimi saya mohon ampun kepadamu. Maka itulah amalan orang Badui bisa menjadi penghuni surga lantaran mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siap memaafkan kesalahan temannya? Siap memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita? Kalau itu sudah kita amalkan, yang pertama bersedekah di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua menahan amarah. Dan yang ketiga, orang yang bisa memaafkan kesalahan lainnya, maka dia tergolong orang yang baik. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah. Tangga yang kedua, celakalah mereka di mana mereka yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antara mereka yang masih hidup, tapi mereka tidak dapat surga dari antaranya. Maksudnya begini, Pak. Kita punya ayah, punya ibu. Siapa yang yatim ayahnya sudah wafat? Oh, banyak. Siapa yang ibunya telah wafat? Oh, banyak juga. Mbak, ada yang masih orang tuanya hidup? Alhamdulillah, banyak. Siapa orang yang tidak memperdulikan keadaan orang tuanya dan dia adalah orang yang paling rugi? Terutama seorang ibu, Mbak. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Qala summa man ya Rasulullah? Baru yang keempat adalah abuka, bapakmu. Berarti kalau Mbak punya duit 400.000, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, sisanya 100.000 baru buat. Berarti 300.000 ibu, 100.000. Bukan begitu teknisnya, Mbak. Karena ibu itu penyambung doa dan dipercepat doa. Rugi kalau kita punya orang tua kita abaikan, bahkan beliau wafat kita cuek, maka sangat rugi. Karena ketika kita doa kita banyak salah, ketika kita minta sama Allah belum tentu langsung dijawab. Tapi ketika kita memiliki ibu yang berdoa, ibu yang meminta, langsung saat itu juga dipercepat doanya oleh Allah, maka segera dijawab atas keluh kesah dan apapun yang saat ini kita terima. Makanya rugi, Mbak, kalau orang yang punya orang tua tapi dia gak bisa berbakti. Betul gak? Betul. Makanya ibu melahirkan, mengandung dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin, satu tendangan ketika kita berada dalam perut kandungan ibu,
kita balas dengan butiran pasir dijadikan mutiara, intan belia, bahkan emas permata diberikan untuk seorang ibu, belum tentu mampu untuk membalas satu tendangan ketika rasa sakitnya ketika kita berada dalam perut kandungan. Mbak, apa yang paling sakit ketika seorang ibu dari anaknya? Bukan melahirkan, bukan ditendang. Yang lebih sakit daripada itu adalah ketika anak membentak orang tua. Itulah yang paling sakit daripada air mata, air darah, air keringat, air ketuban melahirkan antara hidup dan mati menjadi taruhan. Dahsyat. Doa ibumu dan lalu mukanya, wajahnya untuk menghutang sama tetangga, saudara, kerabat, keluarga, untuk pendidikan anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk nafkah anaknya, untuk jajan anaknya. Tapi anak kaya raya sekalinya ingat cuma orang tua dijadikan pembantu. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Anaknya sehat, ibunya cuma mengeluh sakit. Banyak di antara kita yang pura-pura dan banyak alasan. Nanti belum habis kontrak, nanti belum butuh duit, nanti banyak alasan. Tapi ketika seorang ibu bisa mengurus 7 anak sekaligus, 7 anak belum tentu mampu dan sanggup mengurus satu ibu. Betul. Ya Allah. Sampai mana ceramah saya, Mbak? Sampai teror. Makanya ini bagian daripada mengingat kita duduk di majelis ilmu, bukan hanya tentang kita, tapi bagaimana tentang orang tua kita. Insya Allah kita doa nanti bareng-bareng bermuhasabah untuk orang tua kita. Terus ini terus. Masih panjang. Minum dulu, minum aus. Ustaz boleh mungkin sambil duduk Ustaz biar gak capek ya. Mau pengen punya anak yang soleh atau anak yang salah? Mau pengen punya anak yang solehah atau solehat? Ma fil aba fil abna, anak mah bagaimana orang tuanya, betul? Bapaknya kalong, anaknya kampret. Ibunya tukang nyolong, anaknya pasti tukang nyopet. Maka ini bagaimana caranya? Kalau kita punya anak yang durhaka, jangan semata-mata salahkan anak. Introspeksi diri, mungkin dulu kita pernah durhaka sama orang tua. Makanya orang tua ngajarin anaknya tuh dengan baik, minta sama Allah. Ayo baca doa. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma gfir hambahu wa tahhir kulbahu wa hassin farjahu. Ini kita minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman ilmu agama kepada keturunanku. Walaupun saya bodoh, anak saya nggak boleh bodoh seperti saya.
Walaupun saya berjuang di negeri Hong Kong menjadi buruh, tapi anak saya pengen jadi sarjana ya Allah. Tidak ada yang mustahil, Allah yang maha menghendaki, Mbak. Maka doa seorang anak kepada orang tua itu mustajab, bisa menggetarkan langit. Tapi doa orang tua kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka terus doakan anak kita, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sucikan hatinya, ya Allah jaga kemaluannya. Maka anak zaman sekarang, Mbak, tantangannya jauh lebih berat ketimbang dulu kita hidup di masa kita kecil. Dulu kita mainnya dengan alam, bersama tetangga, saudara, bahkan teman kita masa kecil. Tapi anak zaman sekarang gak jauh dari gadget. Betul. Diomelin garakan dia, berangkatnya Cina, main game online. Nah, sholat nah, apa sih Mak pelotot-pelotot, nanti kelipan pasir. Berangkatnya 5.000. Baru dikasih duit ikut berangkat. Ini keadaan anak zaman sekarang. Begitu kita marah, ketika kita kesel, bahkan karena Allah kita mendidik anak, anak kita ngeledek. Mama jangan marah, marah, nanti mama cepat tua. Tua kagak nak mati. Mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita dan doakan anak keturunan kita. Kalau ada di antara kita yang berbakti sama orang tua saat ini, akan hadir keturunan kita yang berbakti nanti di hari tua kita. Tapi ketika kita lupa sama orang tua, nanti kita pun akan dilupakan oleh anak keturunan kita. Jangan pandang hina orang tua. Siapa yang memandang hina orang tua, dia akan dipandang hina oleh anak keturunannya. Siapa yang memuliakan orang tua, dia akan dimuliakan oleh anak keturunannya. Siap memuliakan orang tua? Siap memiliki anak yang soleh? Alamat anak soleh ikut papa. Surat cinta. Ya, sholawat kan surat cinta. Ini dari panitia minta kotak amal untuk keliling. Sholawat, siap sholawat Mbak? Siap. Ini buat panitia ya, mudah-mudahan diberkahi rezekinya. Siap sholawat kali? Tes dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah sya'ni wa daraji, atfata yadi ratan alai.
Sunan Giri Tembak
رافع الشان وترجي الفتياتي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. Yang pertama, tangga pertama apa Mbak? Celaka bagi mereka yang mendapati Ramadan tapi keluar tidak mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan. Tangga kedua, celaka mereka yang mendapati orang tuanya, baik salah satu di antaranya masih hidup, kita tidak bisa menghantarkan masuk ke dalam surga. Nabi pun menjawab amin. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ya Rasulullah, kenapa kau jawab amin? Celakalah mereka yang disebut namamu Muhammad tapi mereka tidak mengucapkan salam untukmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Lalu bagaimana dengan kita? Apa sih pentingnya sholawat? Inna awla nasi biyawmal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan. Orang yang paling dekat bersamaku di hari kiamat adalah orang yang banyak bacaan sholawatnya. Maka kalau kita punya masalah dekat sama Rasulullah, kira-kira kalau kita berdoa, doa kita lama tidak atau cepat dijawabnya? Kita lama Mbak, banyak salahnya ketimbang amal solehnya. Tapi ketika kita membaca sholawat, dan insya Allah keberkahan sholawat ini lebih mempercepat doa kita untuk dijawab oleh Allah. Amin. Punya majikan bawel sholawati, gaji nggak naik-naik sholawati, punya suami belum setia sholawati. Sungguh tega diri Mbak. Ya kalau masih cinta mah sholawatin aja dulu, ntar juga mati. Sehat panjang umur jadi dapat hidayah, betul? Karena adab kita membaca doa awalnya di sholawat. Tidak langsung kita minta kepada Allah kebutuhan kita, tapi dibuka dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kenapa? Karena Nabi kita istimewa, derajatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi, lebih mulia dari 313 Rasul. Maka beliau itu hebat, dahsyat, basyarul kalbasyar. Orang yang mencontoh baginda Nabi Muhammad tidak akan sia-sia hidupnya. Bahagia bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kekal. Makanya jangan malas baca sholawat. Ya Mbak? Ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Umatmu bukan hanya ada di Yonglong, umatmu bukan hanya di Sinsasoy, umatmu bukan hanya di Koswebe, umatmu bukan hanya di Satin, umatmu bukan hanya di Hong Kong, bukan hanya di Jawa, Tengah, Barat, Timur, bukan hanya di Nusantara, Indonesia, bukan hanya di Asia, bukan hanya di dunia ini yang negara-negaranya tercantum, tetapi di seluruh muka bumimu ada umatmu ya Rasulullah. Bagaimana caranya dia bisa mengenalimu dan kau kenal samanya? Sekarang saya tanya sama Mbak, Mbak pengen diaku apa mengaku? Benar. Orang gampang mengaku ya Mbak, tapi sulit untuk diaku. Saya muridnya ini, kiai ini. Iya saya muridnya, tapi begitu kiainya bilang, kamu murid saya atau bukan? Betul nggak? Maka man ahabba syai'an yadhkuru katsiran. Siapa orang yang jatuh cinta, cintanya itu terbukti dengan sering-sering menyebut namanya. Betul nggak? Cinta sama suami maka sering mengingat suami, betul? Cinta sama orang tua maka sering ingat sama orang tua, betul? Benar nggak? Tapi cinta sama Allah harus sering ingat. Cinta sama Nabi Muhammad harus lebih sering membaca, menghidupi sunnah baginda Nabi Muhammad.
Masyghul ala nafsi, kita sibuk sama diri kita sendiri. Anak nggak kenal sama orang tuanya, orang tua nggak kenal sama anaknya, tetangga tidak kenal sama tetangganya, siapapun tidak ada yang mengenal satu sama lain. Tapi lihat apa yang dilakukan Nabi kita, masyghulana, beliau sibuk mencari-cari umatnya. Bagaimana cara engkau mengenali umatku ya Rasulullah? Wawaju asyadu bayadon minal qamar, wajah umatku terang banget seperti malam indahnya bulan purnama. Cantik semuanya, ganteng semuanya, dia kering berubah jadi glowing. Lantaran apa? Aksaruhum alayya sholatan, karena banyaknya di masa dunia di kepingin cantik. Kira-kira apa resep kecantikan yang sejati? Sholawat. Itu cantik mbak. Kalau kita pakai make up butuh modal mahal. Betul? Alis dikerang-kerangin mirip alis mata Shinchan. Boleh? Boleh, asal jangan dikerok apalagi ditato, haram. Mata jadi belok-belok jadi sipit ditamin maskara mirip anti badai tsunami. Boleh? Boleh, sajikan depan suami, asal jangan di Hongkong naik kereta cepat kena angin. Begitu keluar MTR, langsung ke sini, langsung ke sini. Mata saya mana? Mata saya mana? Matamu jatuh. Itu namanya hiasan body makeup dalam kaca. Oh, kelihatan cantik dan menarik. Warna ungu kebiru-biruan disebut di atasnya kelopak mata seperti burung hantu. Itu namanya eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip orang K-pop Korea, bahkan yang ada di Hong Kong dan China. Namanya apa mbak? Eyeliners. Eyeshadow, eyeliners, eye otot. Pipi hijau merah kemerahan, merah delima. Namanya apa mbak? Blow on. Bibir kemerah-merahan, apa namanya mbak? Lipan. Gincu. Lipstick itu hanya untuk orang Hong Kong, bukan orang Indonesia. Jepang, China, Taiwan, Korea pakainya lipstick. Kenapa? Lips artinya bibir, stick artinya garis. Kelihatan bibirnya sangat kecil, maka dibentuk garis bibirnya. Mbak bibirnya gede. Mbak, bukan itu yang saya maksud. Tapi bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan kecantikan yang menimbulkan cinta. Kecintaan kepada Nabi itu yang membuat ibu tampil cantik. Maka wawaju asyadu bayadan minal qamar, wajahnya lebih indah daripada malam bulan purnama. Sallu ala nabi kaful mustafa kal wardi